Halo sahabat surga, selamat bergabung di Trio Review. Kali ini, Trio akan membahas sebuah film yang sangat dinanti oleh para penggemar robot di seluruh dunia, yaitu Transformers One. Film ini dirilis pada tahun 2024 dan membuat kita kembali ke asal-usul kisah epik antara Autobots dan Decepticon. Kita akan menyaksikan bagaimana persahabatan, pengkhianatan, dan perjuangan membentuk sejarah panjang perang antara Optimus Prime dan Megatron. So, siapkan diri kalian karena ulasan kali ini akan membawa kita menyelami cerita aksi seru dengan visual yang spektakuler. Cerita dimulai di Gota Yakon City, pusat peradaban di planet Cybertron. Orang Peck, seorang robot pekerja tambang yang sederhana, namun dengan penuh rasa ingin tahu, menyelinap masuk ke sebuah ruangan terlarang. Ia mencari memori yang berisikan informasi berharga tentang asal-usul Transformers dan keberadaan Matrix of Leadership, yakni sebuah artefak legendaris yang konon menjadi sumber daya alami planet Cybertron. Di saat Orion berhasil mengakses memori tersebut, sebuah hologram terbentuk, memperlihatkan kisah awal terbentuknya planet Cybertron. Planet ini diciptakan oleh Primus, sang pencipta Transformers, sebagai metode terakhir untuk melindungi alam semesta dari kekuatan destruktif. Dari inti planet, lahirlah Transformers dinasti pertama yang diberi gelar Primes. Nah, untuk membantu para Primes, Primus menciptakan Matrix of Leadership yang menjadi sumber utama penghasil energon di planet Cybertron. Namun kini, matriks tersebut hilang, menyebabkan aliran energon terhenti dan planet Cybertron perlahan mendekati kehancuran. Terpesona dengan hologram tersebut, Orion tidak menyadari kehadiran para penjaga yang mendekat. Ia segera dikejar dan terdesak hingga terjatuh dari gedung. Sebagai robot pekerja tambang, Orion tidak memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, membuatnya mudah disusul oleh para penjaga. Namun demikian, di saat genting, muncullah D16, sesama robot tambang yang membantu mengalihkan perhatian para penjaga. Berkat bantuan ini, Orion berhasil melarikan diri. Setelah keadaan aman, Devstin berjumpa kembali dengan Orion di dalam kereta. Orion mengungkapkan tekadnya untuk menemukan Matrix of Leadership demi mengembalikan aliran energon dan membebaskan para pekerja tambang dari tugas yang melelahkan. Namun, Devstin meragukan ambisi dari Orion, mengatakan bahwa Sentinel Prime, pemimpin mereka saat ini telah berusaha keras mencari Matrix tersebut, tapi tanpa membuahkan hasil. Namun, untuk meyakinkan D16, Orion memberikan stiker edisi pertama milik Megatronus Prime, yang merupakan idola dari D16, sehingga membuatnya tersenyum bahagia. Sesampainya di lokasi tambang, mereka bergabung dalam tim penambang yang dipimpin oleh Elitawan, seorang kapten yang sangat tangguh. Tugas mereka yakni menambang energon dari terowongan yang rapuh dan sangat berisiko runtuh. Nah, saat sedang bekerja, aliran energon yang mereka temukan tidak stabil, menyebabkan tanah di sekitar mereka menjadi longsor. Elitawan memerintahkan semua penambang untuk segera keluar demi keselamatan. Namun di tengah kekacauan, seorang penambang bernama Jess terjebak di dalam reruntuhan. Melihat situasi tersebut, Orion Pax dan D16 memutuskan untuk kembali dan menolong Jess, meskipun melanggar perintah Elitawan. Dalam momen menegangkan ini, mereka berhasil menyelamatkan Jess sebelum terowongan sepenuhnya runtuh. Keputusan Orion untuk bertindak di luar perintah memiliki konsekuensi besar. Elitawan sebagai kapten dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut. Ia dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke divisi pengelolaan limbah. Orion merasa bersalah atas nasib yang menimpa Elita. Tetapi ia juga semakin yakin bahwa dengan menjadi Matrix of Leadership merupakan satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan semua robot di planet Cybertron. Di tempat peristirahatan, D16 mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Orion yang sering membantah perintah atasan. Namun, Orion membela diri dengan tegas, mengatakan bahwa ia tak ingin terus-menerus hidup dalam situasi seperti ini. Ketegangan antara keduanya terhenti ketika pemberitahuan penting muncul, menampilkan transmisi secara langsung dari Sentinel Prime, sehingga semua pekerja tambang segera beranjak untuk menyaksikannya.
Dalam siaran tersebut, Sentinel Prime mengungkapkan bahwa ia dan tim ekspedisi telah kembali. Meski gagal membawa pulang Matrix of Leadership, dengan nada optimis, ia meyakinkan semua Transformers bahwa Matrix of Leadership akan ditemukan dan membawa kebahagiaan untuk Cybertron di masa depan. Sentinel juga memberikan kabar gembira bahwa esok hari merupakan hari libur kerja untuk merayakan IACON 5000, yakni perlombaan bergengsi yang melibatkan semua robot di IACON City. Malam harinya, Orion mengajak D16 untuk ikut serta dalam IACON 5000. Ia ingin membuktikan bahwa robot tambang tanpa transformasi pun mampu berpartisipasi. D16 tampak ragu dan pesimis, namun Orion tak menyerah. Keesokan harinya, menjelang balapan dimulai, Orion membawa D16 ke sebuah tempat istimewa di lorong-lorong gedung, memberi D16 kesempatan untuk menyaksikan balapan secara langsung dari garis start. Atmosfer perlombaan membuat D16 seolah-olah menjadi bagian dari aksi tersebut. Namun, Orion belum selesai mengejutkan D16. Tepat sebelum perlombaan dimulai, Orion memasangkan jetpack di punggung D dan keduanya melakukan aksi yang tidak terduga. Mereka terjatuh dari lorong gedung dan langsung masuk ke arena balapan. Semua penonton, termasuk Sentinel Prime, terkejut melihat aksi tersebut. Dengan nyala jetpack, Orion membawa D16 melintasi lintasan balapan, menghadapi berbagai rintangan yang menyebarkan. Sayangnya, di tengah perjalanan mereka tertembak hingga jatuh. Tanpa jetpack, mereka terpaksa melanjutkan perlombaan dengan berlari dan bergantung pada peserta lain untuk melintasi rintangan-rintangan yang ada. Dengan keberanian, mereka menggunakan sebuah mesin polantar untuk melompat ke arah depan, melewati para peserta lain, termasuk Darkwing, seorang penjaga yang sering menghukum mereka. Namun, sebuah insiden tak terduga terjadi. Salah satu komponen robot peserta lain terlepas dan mengenai D16, membuatnya tidak sanggup untuk melanjutkan perlombaan. Orion pun membantu D16 hingga garis finish, meski mereka harus puas berada di posisi terakhir. Di ruang perawatan, Orion meminta maaf kepada D16 karena telah memaksanya untuk ikut balapan. Meski begitu, ia mengaku merasa bahagia bisa merasakan kebebasan meski hanya sejenak. Namun, secara tak terduga, Sentinel Prime datang menemui mereka. Ia mengungkapkan rasa kagumnya terhadap keberanian mereka untuk bersaing dengan para pebalap sejati. Sentinel bahkan mengatakan aksi mereka telah menginspirasi banyak robot penambang lainnya di planet Cybertron. Sebelum pergi, Sentinel mengatakan akan memberi kedua pahlawan tersebut hadiah, sembari memanggil robot laba-laba yang bernama Arachnid untuk membawa mereka ke fasilitas layanan pribadinya, yakni tempat perawatan terbaik di Yakon City. Nah, di tengah kegirangannya, T dan Orion ternyata dijemput dan dibawa oleh Darkwing, seorang penjaga, untuk turun ke lantai bawah, yakni pada level 50, di tempat penggilingan limbah dan bertemu dengan B127. B127 merupakan robot yang sudah sangat lama di situ dan tidak ada robot lain selain dia yang bisa akses ke level tersebut. Tidak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Saking kesepiannya, B sampai harus membuat beberapa barang rongsokan menjadi robot buatan yang tentu saja tidak bisa berbicara. Namun, secara tidak sengaja, Orion merasa ada yang janggal dengan salah satu robot yang bernama Steve. Ketika dia memegangnya, robot tersebut patah dan mengeluarkan satu file memori seperti yang ia jumpai di ruangan penyimpanan di ruangan terlarang sebelumnya. Memori tersebut berisi pesan SOS menampilkan hologram salah satu prime terdahulu yang bernama Alpha Treon. Alpha Treon sedang memanggil bala bantuan untuk membantu mereka menyerang Quintesson serta mengirimkan koordinat lokasi perang antara Prime dan Quintesson. Dengan sedikit rayuan dari Orion, dia memutuskan untuk ikut dalam pelarian untuk kabur ke permukaan, seraya diarahkan jalannya oleh Bi. Mereka menembus lorong-lorong, lalu mereka menaiki kereta pengangkut sampah secara diam-diam, dan secara tak terduga, di dalamnya mereka berjumpa dengan Elita. Elita yang masih marah karena kejadian sebelumnya tentu saja ingin melaporkan kejadian ini kepada petugas. Namun terlambat, kereta sudah bergerak menuju atas. Di atas atap kereta, keempat robot tersebut terkejut menyaksikan keindahan dari permukaan Cybertron. Di sini, Orion menjelaskan kepada Alita tentang penemuan memori sebelumnya yang mengarah kepada lokasi Matrix of Leadership, serta mengajak Alita untuk pergi mencari Matrix tersebut secara bersama.
Dari belakang, tampak tanah permukaan Cybertron bergerak secara tak teratur sehingga membuat mereka berempat terlempar ke tanah dan menjauh dari kereta. Setelah sedikit berbincang hangat, mereka pun pergi mencari titik koordinat dari hologram yang dipimpin langsung oleh Elita. Nah, di tengah perjalanan, mereka menyadari adanya kapal Quintesson yang sedang terbang di langit, sehingga membuat mereka berlari hingga akhirnya mereka sampai ke sebuah kota tua terbengkalai dan bersembunyi di dalamnya. Setelahnya, rombongan tersebut kembali berjalan dan akhirnya sampai di sebuah gua yang menjadi titik koordinat lokasi dari hologram dari pesan SOS yang dikirimkan oleh Alpha Trayon. Di dalam gua, mereka menemukan mayat para Primes terdahulu yang telah mati, serta tidak menemukan adanya Matrix of Leadership di sana. Namun secara mengejutkan, ternyata Alpha Trayon masih hidup dan hanya kehabisan tenaga. Sehingga mereka memberikannya energon supaya Alpha Trayon hidup kembali. Setelah hidup, Alpha Trayon menjelaskan kepada mereka bahwa semua robot terlahir dengan Cox Transformation untuk berubah bentuk. Dan ternyata Sentinel bukanlah Prime, melainkan pembantu para Prime yang telah berkhianat dan menjebak para Prime sebelumnya di tengah-tengah gua ini. Di tengah-tengah perbincangan yang hangat, tiba-tiba kapal Quintesson dan rombongan Sentinel terlihat di luar. Sentinel terlihat tunduk kepada Quintesson dan menyerahkan semua energon hasil tambang kepadanya. D16 yang awalnya mengagumi Sentinel menjadi sangat marah ketika melihat kejadian tersebut. Dengan sedikit nasihat, Alpha Trion memberikan Cox transformasi para Prime terdahulu kepada mereka berempat, mendorong mereka kembali ke kota sambil mengatakan kalau dia akan menghadapi pasukan Sentinel yang menyerang. Di sini juga terungkap bahwasannya Sentinel mengambil semua Cox transformation pekerja tambang sebelum mereka dilahirkan. Sehingga ketika dilahirkan mereka tidak memiliki Cox transformation untuk berubah bentuk. Di sisi lain, rombongan Orion yang sedang berlari bersiap untuk mencoba transformasi pertama kalinya. Dengan menggunakan modal alternatif baru, mereka mengalahkan semua pasukan yang mengejar. Namun kemudian, secara paksa, D16 mengambil memori dari tangan Orion dan mengatakan bahwasannya dia akan memimpin misi mereka selanjutnya. Malam harinya, secara tiba-tiba rombongan D16 ditangkap oleh sekelompok pasukan yang menamakan dirinya Jaguar. Jaguar merupakan prajurit penjaga Yakon City yang memberontak terhadap Sentinel, dipimpin langsung oleh Starscream, didampingi dua penjaga setianya yakni Shockwave dan Soundwave. Di tengah ketegangan antara kedua pihak, Dee menantang Starscream untuk berduel dan memenangkannya, sehingga pasukan Jaguar sekarang berada di bawah kepemimpinan Dee. Secara mengejutkan, pasukan Sentinel datang di bawah pimpinan Arcanid dan terjadilah peperangan antara mereka. Namun sayangnya, pasukan Sentinel berhasil mengalahkan Orion dan kawan-kawan serta menangkap D dan B dan membawa mereka ke kota Yakon City. Keesokan paginya, pasukan yang tersisa dipimpin oleh Orion mengatur strategi untuk memberikan serangan mendadak kepada Sentinel. Shin berpindah ke Menara Sentinel, tempat di mana D, Starscream, dan B, serta pasukan Hogwarts yang lain ditahan. Di sini dengan tangan terikat, D secara langsung mengungkapkan bahwa Sentinel adalah pengkhianat. Tiba-tiba, D berdiri untuk menantang Sentinel, namun Sentinel memukulnya hingga terjatuh. Berpindah ke Orion yang tiba-tiba masuk ke tempat para penambang dan mengajak semua penambang untuk membantunya melawan Sentinel. Akhirnya, dengan sedikit orasi, Orion berhasil mengajak seluruh para penambang untuk membantunya. Di sisi lain, D16 kembali berdiri untuk menantang Sentinel berduel. Dari arah belakang, sebuah kereta yang berisi pasukan Hogwarts dipimpin oleh Elita menabrak menara, mengenai Sentinel hingga membuatnya terhempas ke dinding. Dengan cepat, Elite dan Orion membebaskan Dee dan pasukan lainnya sembari melawan Sentinel yang sangat kuat. Kemudian, menggunakan ingatan Arcanid yang dikalahkan oleh Elita, Orion berhasil menyebarkan kebenaran tentang Cox Transformation dan kebohongan yang tersembunyi selama ini ke seluruh Yakon City, sehingga membuat semua penduduk Yakon City murka terhadap Sentinel. Sementara itu, pertarungan sengit terjadi antara Sentinel dan D16, hingga Sentinel berhasil menyudutkan Dee ke dinding. Karena lengah dan melepaskan Dee untuk melihat siaran,
Dia berhasil menyerang balik Sentinel dengan mendorongnya jatuh dan memukul Sentinel hingga terhempas ke sebuah gedung. Dia emosi menembak Sentinel dengan brutal. Namun Orion datang menghadangnya dan berkata untuk jangan menjadi seperti Sentinel. Tak terima dengan nasihat Orion, dia kembali mengarahkan senjatanya dan menembak Sentinel. Namun secara mengejutkan, Orion menerima tembakan tersebut sehingga membuatnya terjatuh ke bawah. Secara refleks, dia menolong Orion dengan memegang tangannya. Namun tidak berselang lama, dia kembali melepas pegangan tangannya karena merasa Orion akan menjadi hambatannya di masa depan. Orion pun terjatuh ke dalam inti Cybertron dan bertemu dengan para Prime terdahulu. Para Prime terdahulu mempercayakan Matrix of Leadership kepada Orion dan mengubah nama Orion menjadi Optimus Prime. Sementara itu, setelah mengalahkan Sentinel, dia mengambil Cox transformasi milik Sentinel dan memasang pada dirinya. Ia mengubah namanya menjadi Megatron serta menyuruh semua penduduk Yakon City untuk mengikutinya. Tiba-tiba saja, Optimus muncul dari dalam tanah dengan transformasi bodohnya sehingga membuat Megatron iri dan marah kepada Optimus. Pertarungan sengit tak terelakkan antara Optimus dan Megatron. Pertukaran serangan yang terjadi serta Megatron yang dibantu pasukannya tidak membuat Optimus gentar. Pada akhirnya, Optimus berhasil mengalahkan Megatron dengan tangan kapaknya. Optimus membiarkan Megatron dan pasukannya untuk pergi menjauh dari Cybertron dan berpesan untuk tidak mengganggu kehidupan di Cybertron lagi. Akhir cerita, Imo menggunakan Matrix of Leadership, sumber daya Energon kembali berlimpah di seluruh permukaan Cybertron. Dan semua penduduk kembali mendapatkan Cox transformasinya. Dan seperti biasa, di akhir cerita, Optimus memberikan sebuah nasihat kepada kita semua. Nah, sekian pembahasan dari Trio kali ini. Sampai berjumpa kembali di pembahasan alur film selanjutnya.